pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya sedang berada di daerah Puncak ya. Persisnya di belakang saya ini ada Pesona Alam Resort and Spa. Salah satu tempat yang pemirsa mungkin bisa datang bersama keluarga, staycation, liburan, bermain-main, menginap segala macam di sini ya. Untuk info lengkapnya bisa dilihat Instagram di @pesona-resort dan juga di websitenya www.pesonaalamresort.com. Itu dia, silahkan dilihat ya. Oh, Instagramnya @pesonaalamresort. Nah itu dia, mantap. Oke. Dan di tengah belakangan hangatnya situasi politik, hari ini saya akan kedatangan 3 narasumber membahas perkiraan nama-nama kabinet di posisi menterinya Pak Jokowi. Apakah benar akan ada nama millennials? Yang jelas kepastiannya memang setelah 20 Oktober, tapi nggak ada salahnya. Hari ini kita akan coba memprediksi nama-nama dan juga tantangan dari kabinet keduanya Pak Jokowi. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Kita lihat juga enaknya Pesona Alam Resort and Spa ya. Nginep sini, enak. Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Hari ini kita mengambil lokasi syuting yang sangat asri sekali karena kita berada di Pesona Alam Resort and Spa. Ini adalah resort yang family friendly dengan fasilitas yang lengkap, berlokasi di Jalan Taman Safari 101 Cisarua Bogor. Untuk informasi rate dan ketersediaan bisa dicek di WhatsApp ya. 0811 1152 788 atau lewat Instagram di @pesonaalamresort ya. Mumpung lagi ada promo nih, diskon 10% kalau lewat website di www.pesonaalamresort.com. Ayo, langsung 10% silakan menginap di sini, fasilitas lengkap untuk nginep staycation bareng keluarga sangat lengkap sekali. Kalau ngomongin politik hari ini juga kayaknya lumayan enak ya karena adem. Mengingat situasi belakangan lagi agak gerah. Sekarang saya sudah bersama 3 narasumber saya. Yang pertama ada Kang Maman Imanul Haq, anggota DPR fraksi dari PKB. Kang, sehat Kang? Siap Kang. Siang ya, lagi di demo terus, sehat ya? Sehat. Sehat, mantap. Dan saya juga sudah bersama Mas Muhammad Amar selaku pengawat politik millennials. Mas Amar? Muhammad Umar. Muhammad Umar. Mas Umar, sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Nanti saya mau minta tanggapannya juga dengan kondisi politik belakangan. Dan juga ada Mas Ilham Akbar Mustafa, mantan pengurus PBHMI 2016-2018 ya. Mungkin pertanyaan pertama saya mau ngasih ke Mas Akbar. Belakangan muncul dengan adanya kejadian-kejadian demo mahasiswa, pelajar dari HMI justru mengeluarkan statement bahkan selebaran untuk tidak turun. Ini sebenarnya ada apa nih Mas Akbar? Jadi gini ya, saya justru tidak bisa terlalu jauh bicara soal urusan internal HMI ya, karena periode saya bukan berada di periode kali ini. Ya. Cuma dalam sudut pandang saya sebagai mantan aktivis, lama juga kita terlibat dalam gerakan mahasiswa. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik kita di 2 hari belakangan ini mencerminkan satu keresahan sebetulnya. Ya. Terlepas bahwa kemudian ada selintingan kabar bahwa aksi yang mereka lakukan itu ditunggangi atau tidak, itu persoalan lain. Ya. Tetapi yang nampak dari 2 hari itu, kalau dalam sudut pandang saya sebagai mantan aktivis, itu mencerminkan ada semacam kemarahan publik yang direpresentasikan oleh teman-teman mahasiswa yang selama ini justru menggumpal, terakumulasi oleh akibat dari jujur saja ya, kalau kita bisa terus terang, ketidaktepatan pemerintah di dalam memberikan treatment pada beberapa persoalan. Okay. Itu bagi saya adalah akumulasi. Puncaknya pada persoalan respon terhadap beberapa produk hukum yang kemudian menjadi hangat pembicaraannya. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang KPK yang sudah disahkan, revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan. Terus kemudian ada RUU KUHP, ada juga RUU Pertanahan dan beberapa produk hukum lain. Okay. Tentu saya sebagai mantan aktivis yang memahami betul bagaimana situasi kebatinan mahasiswa, berdasarkan apa pengamatan yang terjadi 2 hari di lapangan itu kan, saya justru terlibat juga untuk melakukan monitor terhadap adik-adik. Ada semacam perbedaan model ya. Ini kalau dalam sudut pandang aktivis, teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini berbeda dengan generasi kami, berbeda dengan generasi sebelumnya, berbeda dengan generasi Kang Maman.
apalagi kayak abang-abangnya yang Bang Budiman, Bang Adian, pentolan-pentolan 98, ada perbedaan, ada diferensiasi gerakan yang cukup tegas dan cukup terang. Mungkin benar bahwa mereka ini adalah generasi milenial, mereka tumbuh dalam budaya dan peradaban yang sudah sangat berbeda, mereka besar dalam dinamika kemahasiswaan yang tidak seradikal kami contohnya, tetapi mereka mewarisi spirit yang sama kalau menurut saya. Idealisme dan nalar kritis yang terus terjaga. Ini penting untuk masa depan demokrasi. Itu catatan saya. Terlepas bahwa kemudian ada banyak suara-suara sumbang bahwa ini ditunggangi atau tidak, sejauh ini saya tidak melihat bahwa gerakan mahasiswa ini punya core yang bertujuan untuk menurunkan Pak Jokowi. Ya. Isunya karena memang ada 7 tuntutan yang di situ ya. Dan spesifik jelas di situ menggarisbawahi hanya persoalan produk hukum yang kemudian bagi teman-teman mahasiswa ini tidak mencerminkan berpotensi untuk tidak merepresentasikan prinsip-prinsip demokrasi. Oke, sebelum saya tanya ke Kang Maman, saya juga mau nanya ke Mas Umar menanggapi belakangan ini dari sekeliling kompleks Senayan yang sangat ramai sekali. Gimana Mas Umar? Ya, saya melihat memang generasi muda sekarang yang kita sebut atau kita kenal dengan generasi milenial ini memang memiliki spirit, kalau saya bilang saya lebih setuju dengan sama dengan spirit 98, karena definisi milenial itu juga kan memang mereka yang pada saat ini itu memiliki kecintaan kepada tanah air yang tidak juga sangat tinggi juga begitu, dan PR dari pemerintah, PR dari mungkin kabinet berikutnya bahwa dan menteri-menteri berikutnya itu harus bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan generasi milenial dan kepentingan mahasiswa. Karena kenapa? Mahasiswa akan terus ke jalan, rakyat akan terus ke jalan apabila tidak diakomodir. Nah, saya pesimis pemerintahan Pak Jokowi apabila tidak mengakomodir semua kepentingan, demo akan terus berlanjut. Maka dari itu saya berharap Menteri dan bukan Kang Maman mungkin nanti dari DPR dan juga pejabat-pejabat yang nanti akan dilantik itu harus mengakomodir semua kepentingan, tidak hanya mahasiswa, masyarakat maupun siapapun yang memiliki kecintaan kepada NKRI begitu. Oke, nah saya mau nanya ke Kang Maman nih, salah satu anggota DPR yang lembaganya lagi sering disorot nih Kang, belakangan nih di periode yang ini. Kang Maman dan kebetulan akan insya Allah lanjut ke periode berikutnya Kang? Ya, 1 Oktober saya akan dilantik untuk periode kedua insya Allah. Ya. Dan saya rasa orang akan fokus melihat DPR dimotori oleh mahasiswa dan anak-anak SNM. Jadi itu promosi gratis juga. Artinya kami akan dikawal supaya periode yang sekarang dengan banyak kritikan, di periode selanjutnya akan lebih baik karena kita melihat bahwa pengawasan publik lewat teman-teman mahasiswa seperti yang dikatakan Bang Akbar dan juga bahkan teman-teman STM, MK dan lain sebagainya itu menjadi semacam acuan agar DPR yang akan datang betul-betul harus serius gitu. Oke, kalau saya mau ngambil timeline dari puncak demonstrasi tanggal 23 dan 24 kemarin, timeline-nya sih sebenarnya mungkin dimulai dari pemilihan Capim KPK, kemudian RUU KPK dan RUU lainnya, gugatan-gugatan lainnya yang masuk akhirnya menimbulkan demonstrasi. Sebenarnya kalau dari awalnya itu gimana sih Kang kalau dari KPK soal KPK itu? Kami rakyat banyak yang bilang ini pelemahan. Sebenarnya ada yang ditutupin nggak sih kenapa KPK itu harus dibikin revisi seperti itu? Kalau dalam pendapat kami sebenarnya tidak ada ya. Saya sebagai juga mantan direktur relawannya Jokowi Ma'ruf Amin, komitmen utama pemerintahan ini adalah bagaimana kita melawan koruptor. Jadi pembentukan clean governance atau good governance itu salah satunya adalah kita bebas dari korupsi. Nah, ketika kita memiliki kepolisian dan kejaksaan, lalu kita membutuhkan alat yang lebih kuat yang namanya KPK, maka aneh kalau presiden yang memiliki 3 alat itu tiba-tiba melemahkan 1 alat bernama KPK. Tetapi komitmen kami untuk melakukan penguatan pemberantasan korupsi itu pun tidak lalu melepaskan bahwa KPK boleh jadi negara di dalam negara, boleh hidup tanpa pengawasan, tidak mau lalu teman-teman yang kerja di karyawan KPK
tidak diawasi oleh aturan ASN. Oke. Nah, jadi kita lebih kepada itu, lebih kepada bagaimana caranya efektivitas kerja-kerja KPK itu tidak hanya lalu dia melakukan semacam drama orang ditangkapin, lalu setelah itu rame media, tetapi ternyata korupsi masih terus. Jadi pencegahan itu lebih penting daripada penindakan. Yang kedua, kita ingin bahwa KPK betul-betul membuat menjadi sebuah lembaga yang ikut juga kepada aturan main negara. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Jadi intinya seperti itu. Bohong kalau Jokowi atau kami di DPR melemahkan. Kami justru ingin menguatkan. Jadi dengan kata lain, periode-periode sebelumnya KPK itu agak overpower dan 17 tahun KPK. Wajar kalau ada evaluasi, gitu aja. Jadi tidak perlu ada ketakutan kalau satu lembaga negara dengan menggunakan uang negara di atas 1 triliun, apalagi kita lihat juga efektivitasnya. Kita tanya coba di mana barang-barang sitaan itu disimpan, bagaimana pola mereka, mana yang diprioritaskan, mana yang enggak. Jadi jangan sampai ada orang yang tiba-tiba jadi prioritas hanya karena dia gampang sekali nanti diperas dan lain sebagainya. Nah, makanya transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik itu kata kunci dari revisi Undang-Undang KPK yang sekarang. Abis ini kita break dulu. Menanggapi sebelum break berhubungan dengan kasus korupsi terakhir yang cukup menghebohkan, datang dari teman Kang Maman nih, Bapak Imam Nahrawi. Abis ini kita juga mau nanya bagaimana internal dari PKB menanggapi itu. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.